Pada video kali ini, kami akan membahas alur cerita pertarungan antara Obanai Iguro dan Mitsuri Kanroji melawan iblis bulan atas keempat Nakime pada arc Kastil Infinity. Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Setelah mereka berdua, Obanai dan Mitsuri jatuh ke dalam Kastil Infinity, mereka harus langsung berhadapan dengan banyak iblis. Melihat ada banyak iblis yang mengejar mereka, Obanai langsung saja bergerak dan mengeluarkan teknik pernapasan ular keenamnya, yaitu tebasan memutar untuk menghabisi iblis-iblis itu. Sambil menyuruh para iblis itu untuk menjauh dari Mitsuri, nampaknya Mitsuri sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan Obanai untuk melindungi dirinya. Obanai lalu memastikan kalau Mitsuri tidak terluka dan baik-baik saja. Dan setelah itu, Obanai mengajak Mitsuri untuk pergi menelusuri Kastil Infinity. Saat mereka sedang menelusurinya, Mitsuri akhirnya berhasil menemukan keberadaan iblis yang sedang terduduk sambil memegang biwanya, yang mana iblis itu adalah iblis bulan atas keempat Nakime. Obanai pun heran karena setahu dia kalau iblis bulan atas keempat sudah terbunuh saat Mitsuri dan Muichiro berada di desa penampa pedang. Dan Obanai berpikir kalau iblis itu adalah iblis pengganti dari iblis yang sebelumnya. Di satu sisi, Mitsuri merasa sangat bersemangat untuk membunuh iblis itu setelah mengetahui bahwa Shinobu rela mengorbankan dirinya untuk melawan iblis bulan atas kedua Doma sebelumnya. Dia pun langsung melompat menggunakan dinding-dinding di sekitar sana ke arah iblis tersebut. Sambil berteriak, Mitsuri mulai bergerak mengeluarkan serangannya ke arah Nakime. Tapi Nakime bisa dengan mudah menghalau serangannya dengan menggunakan kekuatan biwanya hingga membuat Mitsuri terpental jatuh. Sambil terjatuh, dia merasa malu kepada Obanai karena dia terlalu bersemangat dan gegabah karena dia tidak mencari tahu dulu kekuatan musuhnya sehingga dia tidak bisa membaca serangan balik yang diberikan oleh iblis itu. Obanai lalu dengan cepat menyelamatkan Mitsuri yang terjatuh dan bilang kepada Mitsuri kalau mereka harus tahu kemampuan musuhnya dulu sebelum bertindak dan harus berpikir tenang sebelum mengambil keputusan. Dengan perasaan malu, Mitsuri mau mendengarkan perkataan Obanai. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja lantai kastil yang mereka pijak terbuka dan hampir membuat mereka berdua terjatuh ke dalamnya. Walau hampir terjatuh, Mitsuri bisa dengan cepat menghindari lantai-lantai yang terbuka itu. Sementara itu, Obanai yang berhasil lompat hampir saja terkena serangan dari Nakime, yaitu dengan menggerakkan beberapa bangunan dengan kecepatan tinggi ke arah Obanai. Tapi dengan refleks yang dia miliki, Obanai berhasil menghindari semua serangan itu. Mitsuri yang sedang bergerak ke arah Obanai pun juga harus menerima serangan itu. Dia pun terbawa ke atas dan hampir saja terjepit ke atap-atap ruangan. Untungnya dia bisa menghancurkannya dengan pedang cambuknya itu. Setelah mereka melihat beberapa serangan yang dikeluarkan oleh Nakime, akhirnya Mitsuri paham kalau Nakime bisa menggerakkan bangunan yang ada di sekitarnya dengan kemauannya seperti kaki tangannya sendiri. Walaupun hal itu agak mengejutkan bagi Mitsuri, tapi dia tetap bergerak ke arah Nakime untuk memberikan serangan selanjutnya. Mitsuri pun sangat yakin kalau dia tidak akan terkena serangan yang sama seperti sebelumnya. Dan benar saja dia bisa menghindari serangan dari Nakime, tapi dia malah terjeblos oleh serangan Nakime yang lain. Dengan perasaan bete pun, Mitsuri harus terjatuh karena serangan itu. Sementara itu, Obanai dengan cepat menghunuskan pedangnya dengan mengeluarkan teknik pernapasan ular kedua, taring berbisa ular berkepala pendek ke arah leher Nakime. Tapi Nakime bisa langsung menghindarinya dan membuat Obanai harus terjatuh. Menurut Obanai, jurus darah iblis milik Nakime tidaklah terlalu mematikan, tetapi jurusnya itu benar-benar bisa membuatnya jengkel sehingga pertarungannya ini terasa sangat merepotkan dan bisa memakan waktu yang lama. Sementara itu, Mitsuri yang terjatuh berhasil pegangan pada bangunan-bangunan yang ada di dekatnya. Setelah sekian lama bertarung, mereka mendapat kabar dari Gagak Kasugai kalau ternyata Muzan sudah bangkit dan semua Hashira diperintahkan untuk segera berkumpul. Mitsuri pun kaget mendengar kabar itu karena mereka masih sibuk melawan Nakime di tempat ini. Obanai juga mendapat kabar kematian Genya dan Muichiro setelah dia tahu kalau mereka sudah berhasil mengalahkan iblis bulan atas pertama Kokushibo. Dia pun membanding-bandingkan dirinya dengan mereka karena dia hanya menyia-nyiakan waktunya di sini untuk melawan Nakime. Obanai berpikir kalau iblis itu sengaja membuatnya bermain kucing-kucingan sehingga dia tidak bisa menebas kepala iblis itu dan mengakhirinya dengan cepat. Obanai harus melakukan sesuatu agar bisa menjauh dari iblis itu.
Kalau tidak, dia dan Mitsuri tidak akan bisa bergabung dengan para Hashira yang lain. Di sisi lain, Mitsuri yang sedang berlari kebingungan tiba-tiba ditarik oleh seseorang dari atas. Ternyata yang menariknya itu adalah Yushiro. Yushiro kemudian menjelaskan bahwa dia adalah iblis yang dikirim untuk membantu mereka karena dia adalah iblis yang berpihak dengan para pasukan pemburu iblis. Dia juga berkata kalau Mitsuri bukan orang bodoh, maka dia bisa memahami situasinya dan mau bekerja sama dengannya. Yushiro kemudian menjelaskan rencananya kepada Mitsuri yang mana dia akan mendekati Nakime diam-diam lalu mengambil alih penglihatannya. Dia juga akan menyusup ke dalam otak iblis itu dan menghilangkan kendali Muzan dari tubuhnya. Dan begitu Muzan lengah karena mengira bahwa para Hashira dan para pemburu iblis yang lain sudah mati, mereka harus mengumpulkan kekuatan dan menyerang Muzan dengan sekuat tenaga. Di saat Mitsuri sedang mendengarkan dengan perasaan kagum, dia tiba-tiba terangkat kembali oleh bangunan yang ada di sana. Singkat waktu, akhirnya Yushiro berhasil mengambil alih pikiran dan penglihatan milik Nakime. Dia kemudian memanipulasi penglihatan Nakime sambil berteriak dengan penuh amarah bahwa dia akan menyeret Muzan hingga menyentuh matahari. Dia mengubah penglihatan Nakime yang tersambung langsung dengan Muzan dengan menampilkan Obanai dan Mitsuri yang telah mati terjepit di antara bangunan-bangunan di kastil itu. Sementara Yushiro mengendalikan Nakime, Obanai dan Mitsuri akhirnya berhasil berkumpul dengan Gyu dan Tanjiro untuk melawan Kibutsuji Muzan. Muzan yang menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi pada Nakime akhirnya mulai melakukan perlawanan dengan cara menyerap semua sel milik Nakime ke dalam tubuhnya yang menyebabkan sel milik Yushiro juga ikut terserap. Sambil bertarung melalui pikiran, Muzan akhirnya memutuskan untuk meledakkan kepala Nakime. Akibat dari kematian Nakime, kastil itu pun kemudian bergetar dan kemudian hancur. Jadi, itu dia pembahasan alur cerita pertarungan antara Obanai dan Mitsuri melawan iblis bulan atas keempat Nakime pada arc Kastil Infinity. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.